Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 193. Kenapa Allah selalu memberikan cobaan bagi hambanya yang beriman? Ujian, masalah, ataupun cobaan merupakan sesuatu yang sudah pasti akan terjadi dalam kehidupan manusia. Sebagai seorang muslim, segala cobaan yang datang ke dalam hidup kita tentunya memiliki alasan dan tujuannya sendiri. Salah satu alasan terbesar yang membuat manusia diberi cobaan yang berat adalah karena Allah ingin mengukur atau menguji sudah sebesar dan sejauh mana tingkat keimanan seorang hambanya. Saat kita ditimpa cobaan yang berat, apakah kita akan menjadi lebih dekat dan lebih tawakal pada Allah, atau justru sebaliknya? Pada hakikat, ujian dan cobaan merupakan cerminan kasih sayang dan keadilan dari Allah untuk para hambanya yang beriman. Allah tidak rela menimpakan azab yang pedih di akhirat kelak, sehingga Ia menggantinya dengan menimpakan berbagai cobaan di dunia yang juga berfungsi sebagai penggugur segala dosa-dosa. Jadi, semakin Allah cinta kepada hambanya, maka cobaan yang diberikan padanya juga semakin berat, karena ujian tersebut akan semakin menaikkan derajat dan kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah. Kita bisa mengambil pelajaran dari Rasulullah SAW. Siapa yang tidak mengenal Rasulullah, orang yang paling bertakwa, solih, dan yang pasti beliau itu nabi, yaitu orang yang paling beriman kepada Allah. Tapi kenyataannya hidupnya tidak semulus dengan ekspektasi kita. Saking banyaknya cobaan yang dialami Rasulullah, dari tinggalkan istri tercintanya, dicaci maki dan disakiti orang kafir, dikira gila dan lain sebagainya. Namun, apakah beliau marah? Tentu saja tidak. Beliau tetap menjalaninya dengan sabar karena beliau tahu bahwa Allah ada dan selalu melindunginya dimanapun dia berada. Meskipun Rasulullah terbilang manusia yang paling sempurna sekaligus. Jika kalian bertanya siapa manusia yang paling berat mendapatkan cobaan dari Allah, maka orang yang paling berat cobaannya ialah, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berat cobaannya? Beliau menjawab, para nabi, kemudian yang semisal mereka pengikut para nabi, kemudian yang semisal mereka orang yang meneladani pengikut para nabi. Hari Tirmidzi No. 2398, ia berkata, Hasan Sahih. Juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika Allah mencintai suatu kaum maka mereka akan diuji. Hari At-Tabrani dalam Jamul Awsat 3/302. Disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami No. 285. Maka dari itulah Allah akan memberikan cobaan atau ujian kepada Ikram maupun kita semua, karena begitu besar kasih sayangnya kepada kita. Lewat cara itulah Allah akan mengangkat derajat mereka yang tabah dan sabar menghadapi segala cobaan yang diberikannya. Malamnya Nasmirah harus tidur tanpa cahaya sedikit pun. Ternyata rumah ini tidak ada lampu ataupun obor. Semuanya jadi gelap saat langit semakin gelap. Walaupun cahaya bulan menerangi, tapi tetap saja terlihat sangat gelap. Nasmirah tidak masalah gelap, toh setiap harinya dia selalu berada di hutan selama ini. Namun ternyata itu tidak berlaku untuk Hasan. Lihatlah anak itu terus menangis. Nasmirah sadar Hasan takut gelap. Sedangkan Hussein mendengar abangnya memangis pun malah ikut memangis, walaupun dia sebenarnya tidak takut gelap. Apa kalian takut gelap hem? Dasar anak-anak cengeng. Kegelapan tidak akan bisa menyakiti kalian, malahan teranglah yang akan menyakiti kalian. Karena tidak tahan mendengar tangisan, akhirnya Nasmirah menyalakan senter dari ponsel yang dia beli saat dirinya datang ke Jakarta. Tidak ada lagi tangisan dari Hasan yang takut gelap. Namun tak lama kemudian dia mematikannya. Saat itu juga Hasan kembali menangis. Hasan jarang menangis, namun dia kini menangis sekeras mungkin karena takut kegelapan.
Karena itulah setiap tidur, pasti kamar selalu Yulia berikan penerang. Sebab dia tahu Hasan tidak menyukai gelap. Ututu kasihannya kamu. Tunggu kamu Hasan kan? Sepertinya iya. Kamu harus aku didik agar takut gelap mulai sekarang. Sekarang hidup kamu harus penuh dengan kegelapan di hati kamu dan juga kebencian. Cara Nazmira salah, bukannya Hasan menyukai gelap akibat ulahnya dia semakin ketakutan saat ini. Malahan semakin ketakutan. Wajahnya begitu memerah, nafasnya naik turun. Jantungnya berdenyut dengan lemah. Hasan benar-benar berada di situasi yang begitu parah. Dia harus dilarikan ke rumah sakit sekarang. Bahkan suaranya tangisannya pun kian lemah. Hei, ada apa denganmu? Nazmira mengguncangkan tubuh kecil Hasan yang nafasnya naik turun. Oke, Nazmira panik sekarang. Tidak mungkin kan anak ini mati. Bagaimana nanti dia menguburkan jasadnya di tempat terpencil ini? Hasan tidak boleh mati. Pada akhirnya dia membuka jendela, membiarkan cahaya bulan masuk ke dalam dan tak lupa senternya dia nyalakan sebagai penerang. Perlahan Hasan mulai bernafas dengan normal, membuat Nazmira lega seketika. Sialan, kamu benar-benar menyusahkanku. Hampir saja kamu mati. Kamu harus berterima kasih padaku karena aku menyelamatkan hidupmu. Di akhir kalimat Nazmira tertawa akan kelakuannya sendiri. Tunggu, bayi itu butuh susu kan untuk bertahan hidup. Biskuit milikku udah habis mereka makan. Hah, sepertinya besok aku harus pergi membeli susu. Aku juga membutuhkan makanan agar tubuhku kuat. Walaupun tempat ini jauh dari penduduk, Nazmira bisa keluar dari sini. Pasti ada pemukiman terdekat. Tring. Bunda, sebelum kamu berangkat hari ini ke New York, Bunda minta kamu harus bertemu dengan calon istrimu. Bunda udah hubungi Jasmine dan Bunda suruh menemui kamu di Cafe Aureta. Good luck, son. Bunda ini tidak ada habisnya, padahal umurku saja belum 25 tahun. Bunda benar-benar tidak sabar menggendong cucu, gumam Bara membalas pesan dari bundanya. Maaf Bunda, Bara nggak bisa. Hari ini Bara mau pergi ke rumah Yulia untuk berpamitan sama anak-anaknya. Setelah itu pergi ke bandara karena gak ada waktu lagi. Itu pesan yang Bara berikan pada bundanya. Bunda, kamu sayang Bunda atau temanmu? Jika sayang Bunda, patuhi perintah Bunda. Kamu bisa mengirimkan pesan pada Yulia sebagai perpisahan. Jasmine, masa depanmu harus kamu ikat sebelum kamu kembali ke New York. Jangan lupa beli cincin, langsung lamar dia di Cafe Aureta ya, San. Walaupun kamu gak cinta dia, tapi cinta bisa tumbuh setelah menikah. Memangnya jika aku melamar perempuan itu dia akan mau padaku? Aku pun tidak tahu karakternya seperti apa. Kenapa si Bunda seantusias ini pada perempuan bernama Jasmine? Tidak mau menjadi anak durhaka. Akhirnya Bara putar balik, niatnya menuju pergi ke rumah Yulia untuk berpisah dengan anak-anaknya. Itu dia urungkan. Cafe Aureta kebetulan tidak terlalu jauh, dan akhirnya dia bisa sampai di sana. Tentu saja sebelum itu dia mampir ke toko perhiasan, seperti apa yang bundanya minta. Sampai rekeningnya pribadinya harus habis 15 juta demi membeli cincin mahal. Bundanya menghubunginya lagi jika dia harus memberikan cincin mahal. Dan dia mau. Tak mau harus patuh kembali. Bara tidak bisa menolak permintaan bunda terkasih. Jika memang pilihan bundanya tepat, dia akan lakukan. Walaupun hatinya masih dimiliki oleh Yulia. Ini kafe milik Ikram, namanya diambil dari nama tengah Yulia. Secinta itukah pria itu? Sampai menamakan istrinya di kafe ini. Bara harus segera melupakan Yulia,
perempuan itu telah bahagia bersama pria yang mencintainya dengan tulus, tidak seperti dirinya. Bundanya mengirimkan pesan kembali jika Jasmine berada di kursi nomor 09. Dan dia menemukannya. Sosok perempuan bercadar biru muda dengan gamis senada. Dia tengah meminum jus alpukat menggunakan sedotan. Ternyata dia perempuan yang Bunda maksud. Kenapa harus perempuan bercadar coba? Aku ini belum menjadi mualaf, statusku masih beragama non-muslimah walaupun aku telah percaya keberadaan Allah. Melihatnya saja aku langsung merasa tidak pantas. Jika dibandingkan mungkin aku butiran debu, dia butiran kristal. Dengan langkah berat Bara mendekat. Dia langsung mengetuk meja membuat perempuan tertutup itu mendongak. Lo Jasmine Oharamin Jikan? Tanyanya sambil mengeja nama perempuan itu di layar ponsel yang sempat bundanya ketika. Terlihat mata perempuan itu membulat sempurna. Tunggu, kamu yang pernah 2 kali bertemu denganku kan? Ah, siapa namanya? Ah iya, Bara. Kenapa perempuan ini tahu namanya? Bara seketika teringat perempuan bercadar yang dia berikan kalung miliknya dan pertemuannya kembali di jembatan waktu menolong seekor anak anjing. Ternyata kamu yang ingin mami sama sahabat mamiku jodohkan denganku. Duduklah. Tidak perlu canggung. Bukankah kita sebelumnya pernah bertemu 2 kali? Bara duduk di kursi depan, hingga kini mereka saling berhadap-hadapan. Kenapa perempuan ini bisa? Entahlah, Bara benar-benar terkejut. Tidak perlu malu, masalah kemarin di mana kamu salah paham tentangku ingin bunuh diri. Aku sudah melupakannya. Dan ini kebetulan aku membawa kalungnya kembali. Gue udah bilang kalung itu udah jadi milik lo, Jasmine. Bibir tipis di balik cadar Jasmine tersenyum. Aku tidak bisa menerima kalung ini dari pria asing. Namun jika kamu bukan pria asing lagi bagiku, aku akan menerimanya. Bagaimana tentang perjodohan dari kedua orang tua kita? Bisakah kita bahas sekarang? Satu hal yang Bara ketahui tentang perempuan ini, dia selalu terburu-buru dan tidak sabaran. Padahal dia tidak tahu karakter dari pria yang dijodohkan padanya seperti apa. Emangnya lo menerima perjodohan ini? Jasmine mengangguk tanpa beban. Saat mami memberikan fotomu aku langsung mau. Kak, kenapa? Entahlah, tadi malam saat salat tahajud aku tiba-tiba memimpikannya wajahmu. Mungkin kamu jodohku. Alasan konyol macam apa itu? Bara benar-benar dibuat pusing akan tingkah perempuan ini. Ninji maksudnya Jasmine, lo gak tahu kehidupan gue dulu. Gue sayang sama Bunda, dan gue akan menerima perjodohan ini, tapi lo bisa menolaknya, dengan begitu perjodohan ini tidak terjadi. Lo harus tahu masa lalu gue dulu, setelah itu tolak perjodohan ini. Bukannya mengangguk Jasmine, malah sebaliknya. Bundamu menghubungiku, sebelum kamu bilang pun beliau sudah menceritakan masa lalumu padaku. Kamu mencintai teman masa kecilmu sampai sekarang, itu tidak jadi masalah. Setelah kita menikah nanti pasti kamu mencintaiku, begitu sebaliknya. Aku pun memiliki masa lalu, walaupun tidak dengan mencintai seseorang. Tapi tenang saja dulu, aku memang gadis yang hilang arah, namun aku menjaga dirimu untuk suamiku kelak. Bara hanya bisa melongo, perempuan ini aneh. Dia seakan tidak peduli dirinya bisa saja orang jahat. Kata bundamu kamu telah membeli cincin kan? Ikat aku sebagai tunanganmu sekarang. Setelah itu berikan nomormu padaku. Jika harus saling berhubungan untuk rencana pernikahan ke depan, tidak masalah kan kuliah sambil menikah. Hei Bara, kenapa kamu melamun? Katakan sesuatu. Bara tanpa sadar mengeluarkan sekotak cincin yang dia beli. Dia hanya beli asal dan tidak tahu ukurannya. Namun ternyata setelah dipasangkan di jari manis Jasmine,
ternyata cincinnya muat. Sekarang statusku tunanganmu. Aku akan menunggu. Orang tuaku ada di Korea. Mereka tidak akan bisa datang ke sini, tapi saat pernikahan kita aku pastikan mereka akan datang. Ah iya, kapan kamu pergi ke New York? Hari ini. Jasmine mengambil sesuatu dari tasnya lalu dia memberikan sebuah buku. Tulis apapun masa lalumu yang kamu ingat di sana. Aku juga akan melakukannya. Setelah kita jadi suami istri nanti, kita bisa menukar bukunya dan saling membaca kisah kita. Satu sama lain. Sebenarnya ada alasan lain kan lo menerima perjodohan ini? Akhirnya pertanyaan itu terlontar di bibirnya. Jasmine mengangguk apa adanya. Kamu pria yang tulus, dan pria seperti kamu begitu langka di zaman sekarang ini. Dan aku ingin memilikinya. Aku tahu setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan, apapun kekurangan kamu aku akan menerimanya. Begitu juga dengan kamu sendiri padaku. Dan di pagi hari yang cerah ini mereka tanpa sadar terus mengobrol. Hubungan di keduanya semakin lama semakin dekat. Berbicara dengan Jasmine membuat Bara melupakan sejenak pikiran di otaknya. Niat Zayan ingin pergi ke pesantren sebab dia ingin menemui Maryam yang memang. Selain jadi ustazah dia juga tinggal di tempat ini. Malah harus mendengar fakta jika kedua anak dari Ikram dan Yulia diculik. Panik. Tentu saja. Dan kini dia ikut mencari bersama Gus Hilmi, Kang Abdul juga beberapa orang lainnya. Hampir 3 jam mereka mencari namun lokasi persembunyian Nasmira masih. Mereka cari. Kita harus cek CCTV sekitar jalan. Pasti ada beberapa CCTV yang menangkap mobilnya. Terang Zayan menatap semua orang. Tanpa kamu bilang pun kami sudah melakukannya, Say. Ada 3 CCTV di sekitar jalan yang menangkap mobil yang membawa anaknya Ikram. Lokasi terakhir berada di area perhutanan. Setelah itu kita kehilangan jejak, ujar Gus Hilmi mengusap pundak adiknya yang hanya diam sejak tadi. Ini sudah sehari Hasan dan Hussein diculik, apa tidak ada titik terang? Sahut Kang Abdul. Walaupun dia mempunyai keahlian dalam komputer tapi penculikan ini dia tidak bisa dia lacak. Katanya di dekat hutan ini ada laut. Kita belum mencarinya ke sana, ucap Rafael. Bagaimana jika kita pergi ke sana? Mungkin kan perempuan itu bersembunyi di sana. Di tempat itu sepi. Tidak ada perumahan satupun El. Karena itulah polisi tidak mencarinya ke sana. Bagaimana mungkin Nasmira pergi ke sana dan tidur seharian di ruangan terbuka? Apalagi suhunya begitu dingin. Tadi malam sempat turun hujan kan? Perkataan dari Gus Hilmi diangguki oleh mereka. Ikram berdiri dari tempatnya lalu naik ke motor milik Rafael. Kita harus mencarinya di sana. Walaupun besar kemungkinan bukan tempat persembunyian Nasmira, tapi kita harus berusaha. Siapa tahu kita mendapatkan petunjuk di sana. Mereka berniat akan pergi, tapi tiba-tiba saja Gus Hilmi mendapatkan telepon dari kepolisian. Tunggu, saya harus mengangkat telepon dari Ibda Vano dulu. Waalaikumsalam. Apa ada informasi terbaru mengenai keponakan saya, Pak Vano? Tim kami telah menemukan 2 pelaku yang diduga suruhan dari Nona Nasmira di sebuah klub malam. Mereka menggunakan mobil yang sama karena itulah para polisi langsung meringkus mereka berdua. Dan saat ini mereka sudah kami amankan untuk dimintai keterangan di kantor polisi. Gus Hilmi seketika mengucap syukur membuat semua orang menatapnya. Apa yang terjadi Bang? Ikram mendekat dengan perasaan cemas. 2 preman yang menculik anakmu berhasil para polisi tangkap. Sebaiknya kita pergi ke sana. Pasti mereka tahu lokasi di mana Nasmira menyekap kedua anakmu. Ikram mengangguk sambil mengucapkan syukur. Setelah itu mereka pergi ke tempat tujuan mereka, kantor polisi.
Tunggu, kita semua akan datang ke sana. Tahan Zayan. Sebaiknya sebagian ke kantor polisi, sebagiannya lagi pergi ke wilayah lautan. Kalian belum mengecek ke sana kan?